Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi. Pagi ini kita akan belajar ya tema ceramah. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama untuk memahami definisi dan ciri-ciri ceramah. Kemudian yang kedua, informasi untuk memahami informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Yang pertama, definisi dan ciri-ciri ceramah. Definisi ceramah adalah kegiatan berbicara untuk mengurai suatu objek, saya suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiens. Kemudian ciri-ciri ceramah. Pertama, biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Nah, tidak semua orang mampu berbicara di depan, tapi dia mempunyai keahlian atau setidaknya butuh latihan yang serius untuk tampil di depan. Kemudian yang kedua, menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Jadi seorang penceramah dia menginformasikan topik-topik tertentu untuk memperluas wawasan audiens atau pendengar. Kemudian selanjutnya ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar. Biasanya ceramah ini kadang-kadang ya bersifat dua arah, tapi ada juga ceramah itu hanya satu arah, artinya hanya ada pembicara tunggal. Kemudian bagian D dapat disajikan menggunakan alat bantu, mic, dan alat-alat lainnya yang mendukung suara itu agar bisa sampai kepada audiens benar. Ya, sound system, mic, sound system, atau pendukung lainnya misalnya wireless. Kemudian bagian E, ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Jadi ketika orang berceramah, otomatis ada objektivitas yang disinggung, dan kemudian objek itu ketika dia memberikan objektivitas berarti objek yang dimaksud itu dia mengandung kebenaran, benar adanya objek itu. Dia membahas misalnya dia membahas tentang sejarah masa lalu, dia ada objek misalkan peninggalan. Kalau kita tarik lebih dalam lagi terhadap sejarah, dia berbicara tentang sejarah kejayaan Majapahit. Objektif terlihat misalkan Candi Borobudur, nah kayak seperti itu ya. Kemudian di bagian E, ceramah harus dapat dihidupkan. Jadi ceramah ini menghidupkan suasana masuk. Dia bergelora, membangkitkan motivasi orang atau audiens bagi yang mendengar ceramahnya. Jadi ceramah itu harus dikemas dengan topik-topik yang menarik. Kalau misalkan penceramah itu hanya mengandalkan tema-tema, hanya mengandalkan suara tosa padilmu, dipastikan itu gagal.
Kemudian yang kedua, informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah kita akan bahas. Pertama, informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur 5W. Maksudnya begini, apa yang dibahas, siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian kapan itu dilakukan, kemudian di mana tempatnya dan mengapa atau efeknya. Kemudian hanya ini atau bagaimana menyampaikan informasi itu. Kemudian yang dimaksud dengan permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang di era modern ini, ya, aktual ini ada kaitannya dengan viral ya. Kemudian selanjutnya, cara memahami informasi dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan. Jadi, ketika kita pergi ke suatu tempat atau hanya ingin mendengar, jadi kita harus menyimak betul-betul sampai akhir supaya kita tidak gagal. Ini ya, karena ceramah ini pada sampaikan berapi. Kemudian sih kadang-kadang tidak ada dialog di dalam. Jadi kita harus mendengar, kemudian mencocokkan. Sama kalau itu menyangkut dan kalau itu menyangkut disiplin ilmu, kita benar tidak. Kemudian mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam. Ketika kita ingin mendapat ilmu di dalam, berarti kita harus poin-poin pentingnya. Supaya apa? Supaya nanti yang mana catat tidak menggali informasi di lain waktu atau menggali informasi atau meng-cross check lah kebenar ini disampaikan, benar yang disampaikan, supaya kita bukan cuma datang duduk diam baru pulang. Kemudian di bagian C, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat paragraf sederhana. Jadi seorang pencerama yang betul-betul mengilmui, betul-betul ingin tampil maksimal, dia harus menyusun sedemikian rupa apa yang ingin disampaikan, atau setidaknya ada struktur atau catatan penting yang ingin disampaikan. Tidak berarti biasanya penceramah itu berbicara ke sana sini, tidak apa yang ataupun temanya terlalu luas sehingga pendengar atau audiens bosan mendengar terlalu lebar. Jadi terlalu lebar ke sana sini audiens. Kemudian informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Pertama, informasi yang menambah pengetahuan. Jadi ketika kita ingin benar-benar mendapat pengetahuan atau ilmu di dalam, kita harus menyimak apa yang disampaikan oleh, jangan bercerita juga akan keduhan juga dalam bercerita, bisinglah di dalam ngobrol. Kemudian bagian B, informasi yang mengajari,
pembaca. Yang ke bagian C, informasi yang hanya menyenangkan pembaca, fiksional. Ini fiksional ini menyangkut dengan identik dengan khayalan, fiksi. Nah, fiksi ini bisa saja suatu yang belum terjadi tapi mampu diprediksi. Kemudian informasi berdasarkan format penyajiannya biasanya berupa tulisan, gambar, dan lisan. Kemudian berdasarkan lokasi peristiwa dapat dibagi menjadi satu, daerah, nasional, dan mancanegara. Maka selanjutnya informasi berdasarkan bidang kehidupan, misalkan olahraga, pendidikan, musik, sastra, budaya, teks. Nah, ini saya tidak jelaskan satu. Silahkan kalian menggali informasi yang menyangkut ini ya. Nah, kemudian informasi berdasarkan kepentingan, informasi yang menyangkut keselamatan atau hidup. Kemudian bagian B, informasi yang menyangkut perubahan dan pada kehidupan. Dan sedangkan ini ya, selanjutnya informasi berdasarkan pencapaian, informasi yang disediakan secara, jadi dia ada rentetan-rentetan atau kronologis di dalamnya. Misalnya, oh hari ini apa, besok memberitahu yang sebar atau audiens. Kemudian atau selanjutnya informasi yang disediakan secara tiba-tiba. Wah, ini informasi yang disediakan secara tiba-tiba. Oh, besok bekerja bakti atau mengangkat sesuatu. Nah, ini ada di besok dalam keadaan darurat perang, itu kan dan tiba-tiba, atau bencana alam, informasi tentang bencana dan tiba-tiba kejadiannya, informasi yang dikecualikan. Kemudian bagian E, informasi yang diperoleh berdasarkan. Nah, biasanya ini dijalankan oleh intelijen yang memecahkan satu informasi berdasarkan satu badan tertentu. Ini biasanya dilakukan dengan sesuatu yang tersembunyi ataupun penelusuran yang hanya beberapa. Kemudian tanggapan terhadap isi ceramah dapat berupa pertanyaan, ungkapan persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, atau kegagalan. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks ceramah. Pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. Menyimak ini artinya mendengarkan bunyi-bunyi bahasa yang keluar dari mulut manusia, tidak ada lain, atau keluar dari mulut pembicara. Kalau itu pembicara, berarti menyimak ini benar-benar memperhatikan secara utuh yang disampaikan oleh penceramah itu. Kemudian mencatat pokok-pokok isi, mencatat garis-garis besarnya. Ini yang dimaksud. Yang bagian C, memberikan tanggapan terhadap materi ceramah baik berupa kritik. Jadi
Tidak semua ceramah itu mengandung kebenaran. Kalau memang itu melenceng daripada keilmuan kita dan itu keluar dari kebenaran atau menyangkut isu sara, berarti perlu dikritik, harus diluruskan dan kemudian diberikan saran, anggahan. Kalau memang itu benar, bagus, berarti kita berikan pujian, apresiasi, setujuan maupun penolakan. Tanggapan ini harus disertai alasan, bukti yang logis. Jadi kalau kita memberikan kritik, harus disertai dengan alasan-alasan, dengan pendekatan keilmuan. Jangan hanya mengeluarkan bahasa-bahasa tumpah ataupun berbicara tanpa. Kita harus benar-benar ketika mengkritisi berarti ada sesuatu solusi yang dilahirkan dengan untuk mengkritisi. Jadi harus ada solusi atau efek yang diberikan. Nah, itu saja. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.